Shalom, saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Indah sekali firman ini adalah bagian dari doa Paulus kepada jemaat Efesus agar mereka bertumbuh di dalam Kristus dan berakar di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu tema yang kita ambil, iman menjadikan Kristus tinggal bersama kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Profesor John Nash dari Universitas Princeton adalah seorang yang jenius dalam bidang matematika. Ia menghabiskan sepanjang hidupnya menekuni dunia yang abstrak, persamaan-persamaan dan khayalan. Padahal ia menderita skizofrenia, yaitu penyakit mental yang dapat menyebabkan kelakuan aneh dan mengganggu hubungan dengan sesama. Dengan pertolongan medis dan kasih sayang sang istri, ia belajar untuk hidup dengan penyakitnya dan akhirnya memenangkan Nobel. Tahun 2001, kisah hidupnya difilmkan dan drama biografi berjudul Beautiful Mind. Di akhir film ini, Nash berkata demikian, "Saya selalu percaya pada angka, persamaan dan logika yang membawa pada jawaban. Pencarian telah membawa saya melewati dunia fisik, metafisik, khayalan, dan kembali lagi. Dan saya telah membuat penemuan terpenting di dalam hidup saya. Tetapi semua alasan yang logis hanya dapat terjawab dalam persamaan misterius tentang kasih." Ini luar biasa pendapatnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat membantu kita menjadi orang yang kuat dan dewasa secara rohani? Karena ini persoalan kita semua. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Paulus berdoa, mengatakan bahwa kita harus berakar serta berdasar di dalam kasih. Nas kita dan ayat selanjutnya pada ayat 17 sampai 19 dikatakan selengkapnya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya serta dalamnya kasih Kristus, yang dapat mengenal kasih itu dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah cita-cita Paulus untuk seluruh jemaat di dunia ini. Tuhan Yesus adalah gambaran kasih Allah yang terbesar. Kasih itu membawa kita melampaui akal menuju pengertian yang sesungguhnya tentang Allah. Ketika kita memahami betapa lebarnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus, kita dapat merasakan kehadiran Allah dan kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam buku yang berjudul Hatiku Rumah Kristus, Robert Munger secara imajinatif menggambarkan kehidupan Kristen sebagai sebuah rumah. Ketika Yesus masuk ke rumah hati kita,
Ia berjalan dari satu ruang ke ruangan yang lain di bilik hati kita. Di pikiran kita, Kristus memilah-milah sampah, membersihkan sampah yang tidak berharga. Di dapur, Dia menangani selera makan kita yang tidak sehat dan keinginan-keinginan yang berdosa. Di meja makan, Dia menyajikan roti kehidupan untuk memuaskan jiwa kita yang lapar, serta menuangkan air kehidupan untuk kita minum dan tidak pernah haus lagi. Melalui lorong-lorong dan lemari yang gelap, Yesus menyingkapkan semua tempat persembunyian dosa. Dia bekerja melalui setiap sudut dan celah sampai kasih, belas kasihan, pengampunan dan anugerahnya memenuhi setiap relung ruang hati dan hidup kita. Alegori ini menyajikan gambaran yang indah tentang apa artinya memiliki Kristus tinggal di dalam diri kita. Kasih ini hanya bisa kita miliki jika memiliki iman yang sejati. Seperti akar tanaman yang menyerap nutrisi dan menopang pohon agar tetap berdiri tegak dan bertumbuh. Kasih Kristus yang tertanam dalam hati kita akan memberikan kita kekuatan dan stabilitas kepada kita dalam bersikap dan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini kepada kita? Iman kita di dalam Kristus membuat Kristus tinggal dan berada di dalam hati kita, dan kita mengakar di dalam kasih-Nya. Kita harus memiliki dasar yang kuat dan kokoh di dalam kasih Kristus. Inilah yang membuat kita menjadi orang yang kuat, orang yang dewasa secara rohani dan tangguh dalam iman. Dan orang yang demikianlah yang menjadi pemenang. Dalam kondisi kelemahan kita sebagai manusia biasa, kita hanyalah sebuah bejana tanah liat yang tempat menyimpan harta yang tak ternilai, yaitu cinta kasih Kristus di dalam diri kita. Tantangan, pencobaan, kesulitan, dan penderitaan yang kita alami, semua itu sangat bermanfaat untuk mencurahkan kuasa Tuhan yang melampaui segalanya dan menyatakan kehidupan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dapat yakin bahwa kita tidak akan dikalahkan dalam semua penderitaan ini karena kita memiliki harta karun, yaitu Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita menjadi pemenang. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus dengan iman menghadirkan Kristus di dalam hati kami. Dengan kehadirannya, maka akan berakar dan bertumbuh kasih-Nya di dalam hidup kami. Dan itu merupakan senjata yang ampuh bagi kami untuk menghadapi segala cobaan dan tantangan hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya kami membuka hati kami lebar-lebar, supaya ketukan Tuhan melalui firman-Nya, kami dapat membuka hati kami, lalu Kristus masuk untuk memasuki setiap relung hati kami yang terkadang dalam keadaan pahit, sunyi dan sepi. Disitulah Tuhan datang melalui Roh Kudus-Mu untuk mencerahkan, memotivasi, membantu kami untuk bangkit dari kondisi-kondisi yang terpuruk. Terima kasih Bapa Surgawi atas kebaikan-Mu di dalam Kristus. Oleh Roh Kudus boleh masuk ke dalam diri kami untuk membangkitkan kami menjadi manusia yang tangguh dan pemenang.
Biarlah kasih Tuhan selalu berakar dan bertumbuh dalam diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang pantas menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak dan cucu kami, peparan kami, keluarga kami dimanapun. Biarlah melalui iman masing-masing Kristus hadir di setiap hati keluarga kami, agar kasih Kristus semakin mengakar, sehingga kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan di tengah badai kehidupan. Dan ketika kami berada bersama dengan Tuhan, maka kami akan mampu menghadapi gelombang dengan menjadi pemenang. Berkati kami hari ini, dan Tuhan kiranya menyediakan segala yang kami perlukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan jadilah kami orang yang bersyukur dan menjadi berkat, mengasihi orang lain, terutama mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.